Pelaku pembunuhan Palahiah, 87, seorang nenek di Gelumbang, Muara Enim, ternyata adalah anak kandungnya sendiri bersama sang cucu. Di balik penemuan jasadnya yang mengenaskan di tengah hutan, terungkap siasat licik yang dirancang oleh anak kandung korban, N alias E, 46, dan cucunya, Mim alias Y, 20. Demi menutupi aksi brutal tersebut, kedua pelaku sempat membuat sandiwara dengan berpura-pura kehilangan korban. Siasat licik itu dimulai pada 13 April 2026, sehari setelah nyawa sang nenek dihabisi di kediamannya, lingkungan IRT 05 RW 01, Kelurahan Gelumbang, Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim. Kejadian bermula pada 12 April 2026. Saat itu, pelaku Y yang sedang mandi mendengar keributan hebat antara ibu dan neneknya. Pelaku Y sempat keluar rumah menemui saksi M, namun setelah kembali ke rumah, ia mendapati korban sudah tidak berdaya. Untuk menutupi perbuatan mereka, sekitar pukul 0.00 WIB, pelaku Y membawa jasad neneknya ke hutan yang berjarak sekitar 200 meter di belakang rumah. Tujuannya agar korban seolah-olah meninggal secara alami saat sedang berada di luar rumah. Keduanya kemudian membersihkan tempat kejadian perkara, TKP, dan membuang barang bukti. Keesokan harinya, pada 13 April 2026, atas suruhan ibunya, E, pelaku Y justru melapor ke Polsek Gelumbang bahwa sang nenek telah hilang dari rumah. Selama 12 hari, polisi bersama warga, termasuk para pelaku, ikut melakukan pencarian sandiwara dengan menyisir berbagai lokasi. Hal itu dilakukan agar polisi percaya bahwa korban pergi meninggalkan rumah atas kemauannya sendiri hingga akhirnya tersesat. Hingga pada 22 April 2026, jenazah korban akhirnya ditemukan dalam kondisi mengenaskan di kawasan hutan tersebut. Korban ditemukan setelah 12 hari dinyatakan hilang. Polisi kemudian melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, dan membawa jenazah korban ke RS Bayangkara untuk dilakukan autopsi, ungkap Wakapolres Muara Enim, Kompol Tony Arman. Kejanggalan mulai terendus saat hasil autopsi menunjukkan adanya indikasi tindak kekerasan, terutama bekas benturan benda keras yang tidak wajar di kepala korban. Polisi pun melakukan pemeriksaan intensif. Meski awalnya sempat berkelit, melalui penyelidikan mendalam dan pemeriksaan terhadap 9 saksi, polisi akhirnya berhasil mengidentifikasi kedua pelaku yang tinggal serumah dengan korban tersebut.